조건을 뽑아. 까였어. 누가 되겠지. Dahulu saat masih sekolah, tim Huiju bersama Jongwo pernah mengikuti pertandingan panah melawan tim Yian. Dan pertandingan itu disaksikan langsung oleh raja. Kini Huiju datang menemui Yian untuk melamarnya. Yian memperhatikan sekilas, namun ia tak terkejut karena ternyata sebelum Huiju, Yian sudah menerima banyak lamaran. Yian bertanya kenapa dia harus menerima Huiju. Huiju bilang karena Huiju kaya, cantik, pintar, tidak merepotkan, juga siap bercerai saat kontrak habis, serta menanggung segalanya. 저 맷집 좋아요. Lalu di luar, mata-mata Ibu Suri bernama Arem berusaha menguping. Namun di waktu yang sama, Choi Hyun muncul dan mencegahnya. Di malam harinya, Ibu Suri mengundang wanita bernama Jae-gyong ke istana. Dan Jae-gyong merupakan wanita pilihan Ibu Suri untuk Yian. Keesokannya, Ye-jung menemui Huiju dengan cemas. Dan dengan kesal, Huiju bilang jika lamarannya ditolak, karena Yian beralasan ingin menikah karena cinta. Namun, meski ditolak, Huiju akan terus mencoba. 된 전략을 써야 될 거 아니야. Ibu Suri tahu tentang Huiju, namun ia diam saja dan berharap terjadi skandal besar yang bisa merusak citra Yian. Setelah itu, Huiju meminta tolong pada Pak Manajer yang memiliki lingkungan pergaulan luas untuk diam-diam menyelidiki agenda harian kegiatan Yian. Ketika Yian tengah berkuda, Yian pun terkejut tiba-tiba Huiju ada di sana. Begitupun dengan kegiatan-kegiatan selanjutnya yang selalu diikuti Huiju, dan membuat Yian bingung. Bukan cuma itu, tak lupa Huiju terus menggoda Yian agar mau menerima lamarannya. 불쑥 나타나지 않느냐. Keesokannya, saat di kantor, ipar Huiju menelpon dan mengingatkan agar Huiju datang ke kencan buta yang sudah disiapkan ayahnya. Pria itu bernama Yeonjun. Saat menemui Yeonjun, Huiju tak antusias dan justru bermulut pedas. Jadi Yeonjun pun mengundurkan diri. 희주 씨, Kemudian di istana, Ibu Suri melamun. Ia mengingat kemarahannya pada mendiang raja suaminya yang ingin turun tahta karena nanti putranya tak dapat apa-apa. Ibu Suri bilang lebih baik suaminya mati daripada turun tahta. Jadi Ibu Suri membakar surat itu hingga terjadi kebakaran hebat dan raja pun tewas. Dan insiden itu menjadi mimpi buruk bagi Yian hingga Yian mengalami insomnia parah. Di lain hari, acara penghargaan raja untuk pengusaha terbaik diadakan. Karena Yian sedang cuti, Ibu Suri berpikir ini saatnya putranya yang bersinar. Huiju juga bersiap-siap pergi ke acara karena ia salah satu nominasi. Yeon merasa gugup sebagai raja. Ia merasa belum siap karena masih kecil. Lalu Yian pun datang karena sebelumnya Yeon menghubunginya. Saat acara dimulai, Yeon merasa gugup melihat keramaian juga kamera. Dan dengan sigap Yian menggandengnya. Pemenang penghargaan maju satu persatu, termasuk Huiju. Saat di atas panggung, Huiju pun tak lupa menggoda Yian. Saat Jongwo sedang bekerja, Jongwo melihat berita Huiju menang penghargaan, dan ia pun langsung buru-buru pergi menemui Huiju. Mereka makan bersama, dan sepertinya Jongwo sudah lama menaruh hati pada Huiju. Di malam harinya, Choi Hyun datang ke apotek untuk membeli obat karena Yian sakit kepala parah. Yian menginap di hotel dan tak ingin ke rumah sakit. Dan ternyata malam ini Huiju pun menginap di hotel yang sama. Mendengar Yian sakit, Huiju pun langsung memanggil dokter pribadi. Di istana, Ibu Suri memarahi raja karena minta ditemani Yian di acara tadi, yang membuat raja tak jadi pusat perhatian. Setelah itu, Huiju membelikan makanan untuk Choi Hyun. Saat sedang asik makan, tiba-tiba Choi Hyun dapat pesan Ibu Suri datang kemari.
dan buru-buru menyembunyikan Huiju. Ibu Suri langsung masuk, tapi dihalau Yian dengan alasan belum berpakaian pantas. Saat Ibu Suri akan keluar, ia melihat tas Huiju, lalu ia pun masuk kembali dan memergoki Huiju di hadapan Yian. Keesokannya, Hyejung menelpon Huiju dengan panik. Berita Huiju jadi pacar diam-diam Yian dan bermalam di hotel bersama jadi trending di mana-mana. Tapi meski diberitakan aneh-aneh, Huiju masih tetap cengengesan. 이안 대군이 아이돌이니? Di lain hari, Yian mengundang Huiju ke kediamannya. Yian ingin berterima kasih juga meminta maaf karena menyeret Huiju ke skandal besar. Yian lalu bilang, "Kau ingin apa untuk bayarannya?" Huiju kembali bilang ingin menikahi Yian agar derajatnya bisa naik jadi bangsawan dan menyingkirkan kakaknya. Dan kini, Yian menerima ajakan Huiju. Bersiaplah jadi istri Pangeran Agung. Nah, itu tadi episode 2 Perfect Crown. Makasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa.